balik lagi. Jadi kali ini karena kebetulan ini mobil gue pakai udah 5 tahun ya. Jadi waktu itu gue beli 2018 akhir September kalau nggak salah. Terus sekarang udah akhir September 2023. Jadi udah pas 5 tahun. Sama kebetulan mobil ini di tahun 2023 ini tuh umurnya pas 30 tahun karena ini mobil tahun 93 kan. Nah, selama 5 tahun gue pakai itu adalah hal-hal yang gue temuin, apa yang gue suka, apa yang misalkan gue nggak suka. Sama kalau kita baca di internet itu kan ada tuh misalkan kayak mitos-mitos ini mobil gampang panas lah, habis itu kalau nyalain AC suka RPM suka drop katanya, habis itu ini mobil emang gampang karatan gitu kan. Nah, apakah itu semua betul? Apakah itu masuk ke dalam pengalaman gue selama 5 tahun pakai mobil ini? Nah, ini sekarang kita mau bahas. Sekarang kita bahas coba Dit, apa sih hal yang lo suka dan bahkan yang nggak lo suka nih dari eksteriornya? Jadi hal yang gue suka, ini gue nggak tahu nih pendapat pribadi apa enggak ya. Cuma Civic EG, Genio, Estilo itu entah kenapa tuh menurut gue semua ngidenya Honda pada zaman itu tuh dimasukin semua di sini. Gitu. Nah ini sekarang kita contoh dulu. Ini mobil kalau bisa gue bilang satu-satunya di zamannya nggak ada grillnya. Oh iya juga sih. Dan rata-rata di tahun 90-an itu rata-rata grillnya ngotak gitu kan. Ini malah nggak pakai. Dan gue baca ternyata emang dia mau ngejar coefficient of drag-nya kecil waktu itu Honda, makanya dia bikin ini nggak pakai grill. Nah terus salah satu ngidenya Honda lagi yang dimasukin di sini itu menurut gue handle pintu. Lihat ya, handle pintunya Civic LX, EF, handle pintunya EF, Civic LX, Grand Civic dan segala macamnya. Itu kan model yang normal naik ke atas gini kan. Pas dia bikin kayak gini. Soalnya waktu itu gue emang ngebaca emang Honda tuh mau ngejar dari samping itu kelihatannya lebih slick gitu loh. Tapi pas ke Vario baik lagi. Normal. Oh iya juga ya, normal lagi ya. Normal lagi, baik lagi standar gitu. Itu ngidenya dia yang kedua. Menurut gue unik di Civic EG. Nah sama ini Pin. Ini gue nggak tahu ya, yang pertama di Honda apa bukan. Tapi ini tuh sempet jadi yang terakhir sedan Honda yang opsinya ada ductile-nya. Karena dulu kalau di Vario itu gue belinya wing. Opsinya cuma wing. Dan kalau mau ductile itu lebih ke ductile ngide. Nah ini sempet jadi Honda terakhir sedan yang pakai ductile. Civic RS yang terbaru ini akhirnya dia pakai ductile lagi. Nah jadi ini sempet jadi sedan terakhir Honda yang pakai ductile. Menurut gue itu di zamannya itu pakai ductile itu menarik. Di saat mobil-mobil lain pada kompetitornya pada pakai wing kan, dia pakai ductile. Walaupun wingnya ada, walau wingnya masuk sini ya. Ya wingnya masuk sini karena tadinya kan kalau di gue sebelum mau cari ductile, gue mau cari wing. Iya, jadi waktu itu opsinya dari Honda Indonesia tuh dia pakai wing, cuma ductile tuh ada di Jepang itu ada beberapa spek varian tertinggi tuh ada. Jadi menurut gue sedan dengan ductile itu menarik. Nah dari tadi kan kita bahas nih soal hal yang kurang lebih lo suka dari mobil ini. Nah sekarang gue mau nanya, kalau hal yang lo nggak suka dari mobil ini, atau bukan nggak suka sih, lebih ke jadi ini kurang banget sih, ini kurang banget. Nih ini di bagian apanya? Jadi gini, sebetulnya kalau dibilang nggak suka sih bukan nggak suka dalam artian nggak suka ya, cuma agak lebih ganjel aja ya. Ya seperti tadi gue bilang, yang gue suka sama yang gak gue suka tuh saling terkoneksi gitu. Salah satunya ini, dia jadi mobil yang nggak ada grillnya. Karena dia mau ngejar coefficient of drag-nya itu kan kecil. Tapi satu-satunya jalur udara masuk ke radiator cuma di bawah. Udara yang masuk ke dalam ini nggak terlalu jalurnya banyak. Dikit banget. Walaupun pasti udah diperhitungkan ya. Gimana pun juga ini mobil tuh didesain sama insinyur, puluhan insinyur gitu. Bukan didesain sama orang sembarangan, ini didesain sama puluhan insinyur yang mungkin cum laude, kita nggak tahu, tapi yang jelas kadang-kadang suka pikiran aja gitu. Ini nggak ada grillnya, cuma dari sini cukup apa enggak suplai angin ke radiator sama ke kondensor gitu. Ini kan satu-satunya nih desain kayak gini nih di Honda nih. Vario balik ke handle biasa, Civic LX sebelumnya dia
handle biasa, sementara dia handle begini. Menurut gue ini cakep, cuma yang jadi ganjel adalah mekanismenya tuh terlalu ribet di dalam. Dan karena mekanismenya terlalu ribet, jadi gampang patah. Patahnya itu bukan di sininya, Bim. Kalau mobil lain kan biasanya pas handle gini kan dia patahnya pas di apa? Pegangannya lah ya, pegangan luar kan. ya. Kalau ini tuh patahnya di dalam. Iya. Ini tuh karena dia apa? Bentuknya agak aneh, jadi mekanisme di dalam itu rada Beda dengan handle-handle yang biasanya. Iya, agak ribet. Mekanismenya agak ribet, terus habis itu jadi agak gampang patah nih. Jadi ini ya salah satu kenapa yang bikin gua ganjel, ini keren tapi bikin gua ganjel satunya itu. Mekanismenya jadi bikin dia gampang patah. Mungkin itu alasannya kenapa pas Vario Balik normal lagi. normal lagi. Nah, sekarang gue mau bahas soal mitos. Karena kita mulai dari eksterior. Jadi mitos yang di luar dulu. Jadi kita ngomongin soal mitos yang di luar. Yang pertama adalah mitos soal karat. Selama 5 tahun lu pegang, apa itu benar? Mitos itu terjadi di mobil ini atau itu cuman ya mitos aja tergantung perawatan atau gimana? Bener. Jadi selama gue pakai 5 tahun, gue beresin karat itu udah lebih dari 2 titik. Jadi yang pertama di sini Penyakit tuh ya? penyakit ya. Padahal kita waktu itu bikin video kan kita udah kasih tahu ya, wanti-wanti buat yang mau nyari Genio tuh, terutama di bagian sini. Itu hati-hati kalau karatan kan. Ternyata muncul di sini. Bolong lagi. Oke. Sampai gue harus ngebongkar les kaca, sampai les kacanya akhirnya malah jadi agak keriting. sempal. Ya, Jadi harus di-sealer sedikit gitu kan. Iya. Ini beneran di sini. Ada lagi. Karat waktu itu. Di sini, Bin. Bener-bener yang penyakit itulah ya. Penyakit ya. Ini kalau ini karat dari daerah kaca ya. Berarti emang dia paling parah daerah kaca sih. Iya, pilar A, pilar C tuh. Pilar A, pilar C itu emang lumayan riskan. Jadi mitos yang waktu itu pernah dibahas kalau misalkan Genio itu gampang karatan, ya gue ngalamin sih. Akhirnya gue ngalamin. Nah, sekarang kita di bagian interior. Hal yang lo paling suka di bagian depan dulu tuh apa, Dit? Hal yang paling gue suka di mobil ini tuh dashboard, Win. Tapi dashboard itu layoutnya gue suka. Ya gimana pun juga kita kalau nyetir tuh kan ngeliatinnya dashboard sama setir ya. Lu bayangin nggak kalau lu tuh nggak suka ngeliat dashboard mobil, tapi setiap hari lu pakai gitu kan, lu ngeliat sesuatu hal yang nggak lu suka setiap hari gitu. Dan ini dashboardnya gue suka bagian depan ini. Sama yang bagian belakang itu yang gue suka, kalau misalkan kita mau bawa barang, itu dia bisa dilipat, Pin. Kan beberapa mobil di tahun ini ada yang nggak bisa kan dilipat kan joknya kan. Bahkan sepengalaman gue, kompetitor yang emang ada kayak gini cuma di Mazda doang ya? Mazda doang ya? Mazda doang. Waktu itu lu punya Greco ada nggak? Nggak ada. Nggak bisa dilipat joknya? Seinget gue nggak bisa deh, seinget gue ya, gue lupa inget deh. Gue ingetnya sih kayak bisa sih, cuma gue nggak tahu deh, gue nggak pernah punya mobilnya. Tapi ya ini lumayan lah, kita bisa bawa barang lumayan panjang dan ininya lumayan gampang gitu. Mekanisme lumayan gampang. Pun sebenarnya kalau di Vario itu di delete ya. Di Vario malah nggak ada. Di Grand Civic gue nggak tahu udah bisa apa enggak nih. Gue juga lupa. Gue nggak Di Grand Civic gue nggak tahu bisa apa enggak, tapi di Vario nggak bisa. Bahkan di mobil yang lebih mahal Cielo pun nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Jadi di zamannya itu Honda ya, kita ngomongin Honda ya. Cuma ini yang bisa dilipat nih. Soalnya Vario nggak bisa. Sama Cielo nggak bisa, Maestro gue nggak tahu. Nah, tadi kan kita ngomongin bahas keunggulannya atau hal yang lu suka. Yang gue suka dari mobil ini interior ya. Sedangkan pasti ada juga hal yang ini tuh nggak enak, ini tuh nggak enak, ini tuh kurang, ini tuh kurang. Nah, di bagian apa aja sih, Dit? Ada sih yang kurang-kurangnya ada. Jadi yang pertama, jok standarnya mobil ini itu nggak enak banget. Yang depan ya. Kalau yang belakang sih biasa aja. Yang depan itu entah kenapa tuh nggak enak banget. Jadi ini kan kelihatan ya kalau di sini tuh nonjol banget gitu. Gak tahu ya kalau ini apa, mungkin ada beberapa teman-teman yang sini udah kempes gitu kan. Jadi ini tuh nonjol banget. Jadi kalau kita pas duduk tuh gini, bagian sini tuh kedorong gitu. Tapi entah kenapa teman kita ada yang suka ya. Iya, ada yang suka. Nah ini jadi preferensi dia kalau gitu ya. Tapi menurut gua ini tuh jok tuh nggak enak. Entah kenapa tuh kita tuh kayak dipaksa buat gimana ya, duduk tegak gitu loh. Iya, duduknya tuh kayak gini gitu. Sama
entah kenapa duduk kayak gini, terus headrestnya tuh terlalu ke belakang. Ya. Jadi kalau misalkan lagi nyetir relax, kalau pakai jok standar sih Ya, nggak ada enak-enaknya agak nih. nggak enak. Nggak ada enak-enak. Tadi kan lu bilang ada bagian yang jadi kelebihan tapi juga kekurangan. Apa Iya. sih? Yang jadi kekurangannya adalah jok ini bisa dilipat, seperti yang bisa dilihat tadi, ini bisa dilipat kayak gini. Cuma kalau misalkan anggaplah kita cuma bawa satu barang panjang gitu kan, di sini gitu misalnya, panjang dari bagasi sampai ke sini, udah orang belakang nggak ada yang bisa duduk lagi. Iya juga sih. Sementara kalau di mana ya, di Mazda gitu misalnya ya, di Mazda, di kompetitornya. di kompetitornya gitu, dia bisa 60-40 pin, bisa dilipat bagian sininya aja, atau bisa dilipat yang bagian sininya aja. Jadi kalau misalkan kita lagi bawa barang yang agak panjang dari sana sampai ke sini gitu, ini aja yang dilipat, yang sebelah sini orang tetap bisa duduk. Sementara waktu itu gue pernah kejadian, gue bawa barang panjang agak banyak sampai harus dibuka kayak gini, tiba-tiba dia mau numpang. Gue bingung tuh, lah gimana ceritanya ini? Iya. Maksudnya dia duduk di sini, kan nggak enak. Akhirnya waktu itu nggak jadi numpang, kesian sih. Cuma ya gimana, susah juga. Ya ini kepraktisan yang kurang dilihat kali ya Iya, dari iya. belakangnya ini ya. Iya, jadi waktu itu bawa barang panjang dari sini sampai ke sana, ada orang mau numpang, pas ngeliat posisinya kayak gini, oh iya ya gimana ceritanya orang bisa duduk nih kalau Posisi ininya belakang seperti kelipet ini. semua Iya, gitu. benar. Ini mungkin jadi kelebihan yang jadi ada kekurangannya juga gitu di bagian belakangnya ini belakang sendiri. interior ini. Nah, sekarang karena kalau mesin kan sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas. Iya, Kita nggak banyak. akan ngebahas soal mitos ini. Karena Honda ini kan ada beberapa mitos mengenai terutama ini ya. sistem pendinginan mesin dan juga bahkan sistem pendinginan ruangan. Nah, kita bahas dari yang sistem pendinginan mesin. Menurut lo, mitos soal overheat itu ada atau enggak? Jadi mitos soal overheat ini, alhamdulillah gue 5 tahun dan jangan sampai gue nggak pernah ngerasain. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih ya, radiator saya standar nih, radiator standar, fan-nya standar, segala macamnya standar, udah. Termostatnya tetap ada, nggak di bypass segala macam, semuanya standar. Dan alhamdulillah nggak, amit-amit jangan sampai pernah overheat gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Jadi buat teman-teman yang mungkin itu mobil cepat panas bang segala macam, cek dulu deh, pasti ada yang salah. Entah radiatornya yang mampet, entah fan-nya yang bermasalah, entah termostatnya yang udah nggak Mampet ngebuka, juga ya? iya kan, nggak ngebuka kan, itu bisa jadi. Jadi sebelum memvonis ini mobil gampang panas, dicek dulu. Soalnya alhamdulillah lu juga bahkan lu pakai track D, lu pakai track D kesentuh berapa lap? 15 lap ada kali. 15 lap, itu 15 aman lap ada aja. kali. Dengan aman kondisi yang sama kan? Iya, Radiator kondisi yang sama. standar, fan standar. Fan standar. Kan ada yang bilang katanya fan harus diganti fan punya Karimun lebih kenceng. Enggak, fan standar aja cukup. Fan standar itu cukupan sebenarnya menurut kita. Cukupan gitu. Radiator standar juga cukup, gak usah pakai yang triplay atau yang Triplay atau apa pokoknya yang merek-merek yang besi, merek-merek ternama gitu nggak usah. standar baru yang two play udah Iya. aman. Termostat harus dicopot. Enggak, ini termostat masih pakai dan masih pakai derajat yang normal, bukan derajat yang rendah loh ini. Iya, iya. Masih di atas 70 derajat. Jadi kalau mitos tentang overheat itu tergantung mobilnya. Kalau misalkan ada yang bermasalah di antara radiator, fan atau termostat, itu pasti overheat. Selama nggak ada masalah, aman. Oke, nah itu kan soal bagian pendinginan mesin. Sekarang kalau pendinginan cabin. Nah, cabin. ini dia nih. Pendinginan cabin emang mobilnya nggak sedingin mobil lainnya, betul. Mobilnya nggak sedingin kompetitornya kayak Toyota atau apa, karena kondensornya cuma segini. Lihat ya, kondensornya cuma segini. Sementara kalau misalkan mobil lainnya ya Bisa sampai full. Iya, dia bisa sampai full segini. Gimana pun juga kondensor makin besar itu Akan semakin adem ya. biasanya mobilnya makin dingin gitu. Tapi karena ini kondensornya cuma segini, jadi ya udah nggak bisa se-yes mobil kayak Toyota apa gitu. Tapi cukup lah. Jadi waktu itu emang ini desain buat cukup lah, tapi nggak sampai yang dingin, menggigil gitu kayak Panther gitu. Ya. Nggak bakal bisa, nggak bakal ketemu. Jadi ini AC cukup aja lah. Tapi memang kalau lagi habis dijemur, sorry ya angin suaranya kencang ya. Kalau emang mobil habis dijemur, terus habis itu kita nyalain AC, kalah pasti.
Oke. Panas dulu dia. Iya sih panas. Dinginnya lama. Yang lama gue banget. rasain apalagi di kondisi Jakarta akhir-akhir ini yang siangnya agak Apalagi over ya. Kita nggak pakai kaca film. Yes, benar. Kita nggak pakai kaca film. Nggak pakai kaca film itu panas gila. Habis dijemur panas deh. Lama pokoknya ininya dinginnya. Jadi AC-nya lama dinginnya. Betul. AC-nya beneran lama dingin. Sama kalau pas nyalain AC RPM-nya drop enggak. Jadi bisa dilihat ya. Mobil kita, mobilnya Kevin, mobil saya itu nggak ada yang pakai idle up tambahan grade Corolla segala macam. Biasanya kan dipasang di sini nih. Yes. Di bypass di sini kan atau nggak di bypass di sini. Ini kita nggak pakai. Ini kita pakai standarnya. Idle up standarnya. Ya pokoknya kalau selama idle up ini normal, ya AC-nya normal. Ya, AC-nya juga normal dan AC-nya normal. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak abis itu dinyalain terus jadi Drop gitu nggak ada. drop gitu nggak. Yang penting ini aja nih. Idle up ini normal. Insya Allah Semua RPM nyaman. pas nyalain AC normal. Jadi kalau mitos harus sampai dipasangin idle up Geico segala macem, menurut gue sih enggak. Oke, jadi selama Soalnya- semuanya bener, itu pun nggak dibutuhin ya. Memang idle up ini itu harganya agak mahal, sedangkan idle up Geico murah. Tapi kalau ini kan tinggal pasang. Kalau idle up Geico kan harus ada yang lebih dirubah. Tarik kabel dan kawan-kawan Iya, tarik ya. kabel dan kawan-kawannya gitu. Nah itu kan tadi udah kita bahas ya yang apa yang gue suka dari mobil ini, eksteriornya, interiornya itu secara general ya, maksudnya Genio secara keseluruhan gitu. Sementara kalau Genio ini khusus buat yang ini, apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, termasuk kaki-kakinya ke jok segala macam nanti kita bahas di dalam mobil. Sekalian kita OTW ke balik karena kebetulan ini udah jam 2, takut buru macet nih. Jadi kita ngobrolnya di mobil aja. Oke. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas tentang Genio secara general ya, maksudnya Genio secara keseluruhan. Dan ini sekarang kita mau ngebahas hal yang gua srek sama kurang srek di mobil ini. Di mobil ini. Literally mobil ini, jadi bukan Mobil Genio pada umumnya. Oh ya tadi kan kita overall soal Genio pada umumnya, sedangkan Iya, sekarang kita bahas tentang di Genio ini aja. Genio kalau- ini. Kalau dari lo apa nih? hal yang gua kurang suka dulu kali ya. Iya. Jadi hal yang gua kurang suka itu ini mobil sekarang itu power steeringnya bocor. Ah, Nah ini kan karena kita sedang ngebahas mobil ini kan. Mobil ini sekarang power steeringnya bocor. Jadi kalau misalkan ya 2-3 bulan itu kalau gue isi dari full 2-3 bulan tuh udah hampir low. Oh. Tapi kalau misalkan gue belok makin banyak, terutama belok ke arah kanan ya, kanan Iya, iya. full patah gitu, itu makin parah bocornya. Wah, anjir. Makin parah bocornya. Jadi itu yang gue kurang suka saat ini ya. Jadi entah suatu saat juga dibenerin gitu. Cuma saat ini itu bocor. Terus kalau bagian AC ya seperti yang dibilang tadi, kalau cuaca kayak gini AC-nya ya udah ada rasanya gitu ya. Lebih ke adem senja. Adem senja. Tapi kalau senja ya. emang kalau mau adem banget itu kalau lagi mendung atau enggak mobilnya tuh lagi kita start dalam kondisi yang kayak gini tadi kita lewat terowongan itu adem tiba-tiba. iya Cuma tapi begitu keluar ada lagi, matahari, padahal matahari sore nih ya. Ya matahari sore, cuma Panas. tetap panas. Nggak gimana ya? Nggak sedingin naik Toyota sih. Iya. Nah itu aja sih hal-hal yang sama, yaitu kayak tadi yang udah kita bahas kayak apa namanya cup holder segala cup holder macam dan- itu ya. sesuatu yang di Jepangnya ada. Tapi di sini nggak ada. Kenapa di sini kok nggak dimasukin gitu? Sayang sekali gitu kan. Padahal itu penting. Beberapa perintilan kayak cup holder terus map light itu sayang sekali kenapa nggak ada, sama jok belakang itu nggak bisa di 60-40 itu. Ya. Nah, itu kan tadi dari hal yang nggak lu suka. Sekarang Dari mobil ini ya. dari mobil ini. Apa yang lu suka dari mobil ini? Yang gue suka pertama itu bodi itu masih lempeng. Alhamdulillah. Ini tuh mobil bodi masih lempeng. Buat kan lo tau ya, gue kemarin habis ngecat bumper. Itu pas ngecat bumper kan dicopot bumpernya. Terus kalian dilihat fender kah, terus tulang-tulangan itu semua masih lempeng. Alhamdulillah, masih lempeng semua. Jadi gue waktu itu lo tahu sendiri kan, gue beli mobil ini dengan kondisi yang agak mahal ya dibanding. Iya, untuk Genio. harga pasaran Genio pada masa itu Iya, juga pada harga itu. kan di saat
gue jual Vario, ini tuh lebih mahal dibanding Vario. Iya betul. Jadi kebayang ya kira-kira waktu itu gue ngambilnya berapa gitu kan. Terus yang gue suka selanjutnya, gue beli ini dengan kondisi opsinya tuh hampir lengkap. Opsi yang bukan yang susah-susah ya. Kalau kayak map lagi kan susah. Flash bumper, ducktail, spion retrack. Spion retrack udah ada, terus fog lamp juga udah ada. Terus habis itu kayak ini dari sekarang kita pindah ke sektor mesin, mesinnya udah P08. Tapi P08 tuh kan sekarang udah Agak mahal ya? agak mahal ya. Mahal ya, harganya karena gue itu kan sempet nanya-nanya kan soal P08. Pabrik sampai ngomong daripada naik P08, kenapa nggak maksimalin di standarnya aja? Karena emang harganya untuk P08 udah mulai mahal. Nah, iya betul. Ini gue dapat dengan kondisi udah P08. P08 tahu sendiri kan harganya sama P2J Vario beda ya. Kalau P2J Vario kan banyak. P08, terus ECU juga udah diganti, VTEC udah nyala segala macam. Jadi kondisinya tuh waktu itu gue ngambil tinggal pakai aja. Nah itu yang gue suka tuh. Bodi lempeng, kondisi tinggal pakai. Bodi lempeng tapi ya ada karat lah gitu. Ada karat. Tapi bukan berarti habis itu bodinya berantakan, enggak. Ada karat-karat kecil timbul yang kita omongin tadi. Cuma bodinya itu secara overall masih lempeng. Terus opsi-opsi tambahan dari orang sebelumnya, bahkan dari yang ETA H Pro Garage juga udah ditambah-tambahin sama dia kayak ducktail gitu, itu juga udah banyak gitu. Jadi kasarnya gue mobilnya tuh yang gue dandanin tuh udah nggak terlalu banyak. Tinggal kondisi, tinggal ya siap nongkrong lah gitu kasarnya. Siap nongkrong, siap main lah ya. Siap main lah gitu. Ya paling gue terakhir kan beli jok ini aja kan, karena joknya kan gue tukar sama velg sebelumnya. Iya benar, di video sebelumnya kan jok tukar sama velg. Sama kaki-kaki udah diganti sama sport kit, jadi bukan per potongan tapi emang ori sport kit. Jadi mobilnya tuh rasanya gimana ya, Ben? Rasanya tuh mobil lo aja ngasih, lo tadi bilang kan mobil gue tuh pendek kan, pas di tol tadi. Mobilnya tuh rasanya pendek, tapi gue tuh bawa mobilnya tuh rasanya kayak nggak pendek. Nah itu dia, karena sport kit itu, dan gimana ya, bandingan mobil ini sama bandingan mobil gue itu sangat berbeda rasanya. Mobil gue tuh kerasnya agak keras banget sih. Masa sih? Iya. Ya tapi dibanding ini dibanding ini jauh lah. Dibanding ini jauh. Enakan ini. Mobil gue tuh keras. Sama itu kan tadi kaki-kaki udah diganti sama yang gue suka itu mobil itu double wishbone. Iya. Kita gaspol. Nurut mobilnya. Iya, mobilnya nurut, enak. Ini kayaknya cuma satu-satunya double wishbone di kelasnya ya? Iya, untuk sisanya tuh nggak ada yang double wishbone. Kayaknya sisanya antara McPherson atau enggak itu tau Portal. Iya benar, antara McPherson atau Portal ya. Nggak independen, belakangnya tuh belakangnya nggak independen. Nggak independen. Nah itu cuman ini doang, Mbah. Oh iya ini. McPherson. Makanya rasanya tuh enak. Lo mau tikungan berapa juga lo hajar lari 60-100 kayak ya udahlah masih diladenin gitu. Paling bannya aja yang kalah. Iya, bannya aja yang kalah. Tapi kalau handling mah mobil enak. Gue suka. Gue juga suka. Main chassis EG itu worryless lah. Dan yang gue suka lagi ini personal ya. Yang gue suka lagi. Bahkan di Jepangnya pun yang make masih banyak. Ini ya bukan Estilo ya. EG sedan ya? Sebenarnya bukan, bahkan masih banyak deh. Kalau gue lihat ya, chassis hatchbacknya itu udah mulai pada hancur ya mobilnya ya. Jadi mereka beralih ke sedan kan? Iya. Lo bilang gini aja deh. Gue misalkan lo tanya, emang di Jepang masih banyak yang pakai ini? Gue langsung bisa nunjukin puluhan orang yang pakai ini. Yang ada di Instagram, bahkan itu ada di Instagram loh, belum mereka yang nggak punya Instagram. Ada yang dipakai buat balap, ada yang dipakai buat daily, ada cewek yang pakai buat daily kan. Iya. Kasarnya gue senengnya kalau misalkan di Jepangnya aja mobil yang sekarang masih dipakai, ya berarti kualitasnya ya lo tau lah. Berarti kan masih kuat lah ya. Iya, heritage-nya masih kuat ini mobil. Bahkan orang Jepang, di Jepang kan mobil banyak ya, yang lucu-lucu juga banyak ya. Tapi orang masih make gitu. Masih make, benar. Dan kalau Estilo jangan ditanya, banyak. Iya, Estilo banyak. Tapi ternyata setelah gue lihat-lihat, yang pakai sedan pun ya banyak juga. Banyak juga. Nggak sedikit, dan bukan mobil yang standar atau jelek ya di luar ya. Bukan, mobilnya bagus. Yang gue kirim ke lo kan, cewek Jepang dipakai buat daily manual, mobilnya bagus. Nah jadi selama
orang Jepangnya di tahun 2023 ini masih banyak yang make, berarti di mobil heritage-nya masih kuat. Dan itu gue suka gitu. Oke, terus selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Ya kayak misalkan bentuk mobilnya yang pipi itu kan gue suka. Cuma tadi kan General Genio pada umumnya ya. Sama ini mobil pendek, Pin. Tapi itu folder nggak ada yang kena. Iya benar. Ini kita berdua loh, sama bawa velg satu di belakang. Iya benar-benar. Folder nggak ada yang kena. Padahal kita ngebandingin sama mobil kita yang punya zaman dulu aja ya. Iya. Lantis itu dipendekin nanggung. Dulu kan gue pendekin nanggung. Iya, itu aja udah kena ya Itu folder-folder. kemana-mana kena. Gue juga dulu E36 pas pendek segitu, ya itu mobil mah pendek sih waktu itu ya. Cuma ya beberapa ini kena. Beberapa. Sedangkan ini mobil tuh pendek. Ini tuh tadinya awal gue beli tuh gue sempat mikir nih kena nggak ini kena nggak ya, ternyata nggak ada yang kena. Jadi emang kolongnya tinggi nih mobil. Ini kolongnya tinggi, cuman seolah-olah mobil ini pendek banget. Nah jadi ini udah kita sebutin tadi hal-hal yang gue ketemu suka, hal-hal yang gue ketemu di mobil ini gue kurang suka. Maaf gelap lagi di bawah tenda. Nah sekarang pertanyaannya, apakah gue ada niatan untuk ganti mobil? Karena ini kan gue pakai udah 5 tahun nih. Biasanya kan ada aja tuh yang kayak bosan. Iya ada bosan kayak ini kan mobil jadi mobil terlama nih. Soalnya Lantis kan 4 tahun tuh yang terlama, kedua sekarang dia jadinya. Apakah gue akan berniat untuk ganti mobil? Jawabannya enggak lagi. Jadi emang gue kadang-kadang kalau ngelihat kayak Lancer, GTI gitu, gue tuh masih suka ngelihat, oh cakep ya, ada BM-nya gitu. Tapi begitu gue ngelihat mobil ini lagi, ya udah gue nggak pengen gitu. Jadi kayak gimana ya? Emang suka sama bentuk bodinya di mobil? Iya, kayak begitu ngelihat kayak begitu ke garasi terus ngeliat mobil ini lagi, kayak nggak perlu deh. Gue ganti mobil gitu. Ini mobil masih enak, di Jepang masih banyak yang make, spare part-nya banyak. Lo mau beli barang-barang aftermarket ya segudang. Itu yang penting. Dan ya gitu, baik lagi. Gue tuh suka bodinya, jadi kasarnya walaupun gue BM sama mobil lain ya tetap aja pas ngeliat ini ya akan balik lagi. Gue naksir lagi gitu. Iya, naksir lagi gitu. Karena takutnya ternyata begitu ganti mobil lain itu cuma BM satu. Iya, takutnya begitu. Ntar kalau gue misalkan gue ganti mobil gitu, ntar baru 2 tahun gue pengen Genio lagi. Nah itu dia kan repot kan? Ribet. Jadi ya udah, itu hal-hal yang kira-kira saya suka, hal-hal yang kira-kira saya nggak suka dari Genio secara general ataupun Genio dari Genio ini ya, Genio si mobil ini gitu. Nah ini apa nih? Setelah 5 tahun itu emang ternyata saya masih suka sama mobil ini, jadi kayaknya mau saya pertahankan deh, mau gue pertahankan, belum mau ganti mobil apa-apa dulu ke depannya. Jadi ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Panas banget hari ini ya.